ada di bulan ketiga tanpa terasa ya, di tahun yang baru. Tapi sungguh kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dalam masa yang sulit kita lalui, Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Hari ini saya yakin hati kita penuh dengan syukur dan kerinduan untuk menaikkan yang terbaik bagi Dia. Mari sama-sama saja kita untuk bangkit berdiri nanti dengan kasih Kristus. Bapak Situmorang boleh pimpin dalam doa pembukaan. Kami bersyukur Bapa di surga pada sore hari ini Tuhan. Haleluya. Kami tempat ini Tuhan di rumah-Mu. Terima kasih Tuhan kami boleh mengucap syukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Satu minggu boleh kami lalui bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai tamatnya. Engkau Allah Roh Kudus menyertai kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Dia Yesus telah mati bagiku dan Dia Tuhan telah melakukan segalanya untuk kita. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau baik. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Baginya pujianku tak dapat ku balas kasih.
Tuhan, Bapak Ibu yang mengalami kesulitan atau orang tua kami boleh duduk ya. Sementara kita tetap bangkit berdiri. Amin. Yesus bangkit, Yesus hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus bangkit, Yesus hidup. Naik ke surga, duduk di tangan Allah Bapa. Yesus bangkit.
Yakin kita lebih dari pemenang? Amin. Ketika Dia bersama dengan kita, segala perkara kita dapat tanggung di dalam Dia. Amin. Kasih-Nya luar biasa. Siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Besar mulia kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosa.
Engkau Raja di atas segala raja. Oh, haleluya, haleluya. Engkau mulia, Engkau kudus, Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perbuatan-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang sudah menyelamatkan kami, mengangkat kami menjadi anak-anak yang Engkau kasihi. Terima kasih pada sore hari ini Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami naik menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sehingga hadirat-Mu boleh akan ada dan bersama dengan kami pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi, secara khusus. Engkau tahu keperluan kami Tuhan, Engkau tahu pergumulan kami. Firman-Mu akan menjadi jawaban bagi kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa tidak ada satu pribadi yang tidak diberkati sore hari ini. Roh hikmat, wahyu dan pengertian dari Tuhan sendiri menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak saudara untuk kita kembali akan melihat dalam kitab Ibrani pasal yang pertama sebelum kita masuk kepada perjamuan kudus. Ibrani pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayat yang keempat. Kita akan kembali melihat kebenaran ini saudara-saudara. Sekali lagi, ketika kita membaca ayat ini, maka kita akan melihat sebuah tema tentang keutamaan Kristus. Dia lebih besar, dia lebih mulia, dia lebih agung daripada apapun. Dan Allah yang mulia itu Allah yang agung, Allah yang kudus. Dia mau tinggal bersama dengan kita. Ibrani pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang keempat, firman Tuhan berkata demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Haleluya. Sekali lagi saudara-saudara, memang kitab Ibrani adalah sebuah kitab yang cukup sulit untuk dipahami di dalam perjanjian baru. Karena sekali lagi bahwa kitab ini banyak mengutip kisah atau ayat-ayat, khususnya dari kitab Imamat dari perjanjian lama. Minggu lalu saya sudah sampaikan saudara-saudaraku, ketika kita membaca kitab ini, maka kita tidak bisa lepas daripada perjanjian lama. Karena kitab ini berbicara tentang keutamaan Kristus. Dia lebih besar daripada Musa, Dia lebih besar daripada nabi-nabi, bahkan Dia lebih besar daripada malaikat sekalipun. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, walaupun saya katakan ini sebuah kitab yang cukup sulit untuk kita pahami, tetapi bukan berarti kita tidak berhenti dan tidak boleh menyerah untuk belajar ayat-ayat ini. Karena di dalam ayat ini ada berita-berita firman Allah yang sangat penting dalam kehidupan kita. Saya sudah katakan pada minggu yang lalu saudara-saudara, jemaat Ibrani adalah jemaat yang menghadapi penderitaan yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang dipersekusi. Mereka adalah orang-orang yang mengalami aniaya.
Tetapi di tengah-tengah penderitaan itu, saudara-saudara, maka surat ini mendorong mereka untuk terus maju, sekalipun ada dalam penderitaan. Nah, pada sore hari ini, saudara-saudara, mari kita akan melihat dulu ayat-ayat ini secara khusus. Dimulai di dalam ayat pertama, sangat menarik, dikatakan di situ, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali di dalam berbagai cara berbicara. Coba sama-sama katakan berbicara. Berbicara. Kemudian juga di dalam ayat yang kedua diulang lagi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara. Coba Bapak Ibu perhatikan di dalam kedua ayat ini, Allah ditampilkan, Allah ditunjukkan sebagai Allah yang berbicara. Allah kita adalah Allah yang berbicara. Karena memang saudara-saudaraku, ini adalah bukti bahwa Allah kita itu hidup. Karena Dia hidup, maka Dia mau berbicara. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudaraku diberkati Tuhan sebagai orang-orang percaya. Sampai hari ini pun Allah tetap berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Dia adalah Allah yang berbicara. Dan di dalam dunia ini, hari-hari ini banyak suara, saudara-saudara. Begitu banyak suara-suara di dalam dunia ini yang berbicara kepada kita. Tetapi saya ingin katakan Bapak Ibu, semua suara-suara, semua pembicaraan-pembicaraan, semua kata-kata yang ada di dalam dunia ini seringkali melemahkan kita. Hanya berita firman Allah lah yang memberikan pengharapan. Itu sebabnya bukalah telinga kita kepada suara Tuhan ketika Tuhan berbicara kepada kita, karena Dia ingin memberkati hidup kita. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, saya ingin mengajak saudara melihat beberapa ayat. Dan saya berdoa kebenaran ini akan menolong kita untuk mengetahui tentang Allah kita. Di dalam surat Ibrani ini, saudaraku, perhatikan dulu bahwa Yesus itu ditampilkan atau ditunjukkan seperti apa. Yang pertama, di dalam ayatnya yang kedua dikatakan, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Identitas Kristus yang lebih utama itu dinyatakan tentang bahwa Dia adalah anak Allah. Dia berbicara lewat anaknya. Dikatakan setelah pada zaman dahulu, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi Yesus ditampilkan keutamaan Kristus di sini, saudara-saudara, bahwa Dia adalah anak Allah. Perlu dipahami, saudara-saudaraku, kata istilah anak di sini tidak bisa kita asumsikan seperti manusia. Karena kalau manusia, kalau dikatakan anak, berarti dia punya bapak, lalu punya ibu. Istilah anak di dalam ayat ini bukan merujuk kepada istilah yang kita pahami, saudara-saudara. Tetapi kata anak Allah, sekali lagi, kenapa Yesus disebut sebagai anak Allah? Dengarkan baik-baik, ketika Dia menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia, disitulah Dia disebutkan, digelar menjadi anak Allah. Jadi bukan dalam arti sebagai sebuah hubungan manusia, saudara-saudara. Ya, bukan karena kemauan manusia, bukan seperti istilah yang kita kenal di dalam dunia ini, saudara-saudara.
Kalau di dunia ini pasti kalau ada anak, ada bapak, lalu ada ibunya. Dan salah satu saudaraku yang menjadi diperdebatkan banyak orang adalah istilah tentang anak Allah ini. Banyak apologet yang coba-coba masuk ke dalam kekristenan, saudara-saudaraku, mengganggu tentang pemahaman-pemahaman kita. Tetapi sekali lagi, istilah anak Allah di sini, karena kalau saudara baca di dalam berita Natal, ya di dalam kitab Injil Lukas misalnya, coba kita lihat dulu saudara-saudara. Ya, di dalam kitab Injil Lukas, ketika dia lahir ke dalam dunia, Lukas pasal pertama ayat 35. Ya, jadi jangan salah saudara-saudaraku, pengertian anak di dalam ayat ini bukan berbicara seperti yang kita pahami. Lukas pasal pertama ayat 35. Saya baca, Bapak Ibu perhatikan. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi istilah anak Allah di dalam ayat ini, saudara-saudara, di sini adalah berbicara tentang Kristus. Ya, Yesus firman itu yang menjadi manusia. Sang Logos itu yang menjadi manusia. Itulah istilah kenapa disebutkan dia sebagai anak Allah. Dan kita tahu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika dia menjadi manusia, sama seperti manusia menderita di bawah Pontius Pilatus, saudara-saudara. Tetapi pada akhirnya kita tahu bahwa ia menyelamatkan dan menebus dosa kita. Kembali kepada kitab Ibrani, saudara-saudaraku, dikatakan di situ bahwa dia adalah anak Allah. Ya. Dan sekali lagi perlu kita mengetahui bahwa Kristus itu adalah finalitas daripada semua nubuatan-nubuatan. Nabi-nabi di dalam perjanjian lama itu memberikan berita atau wahyu itu yang sebagian-sebagian, saudara-saudara. Tetapi ketika Kristus datang, dia adalah wahyu Allah yang sempurna. Setelah dia tidak ada nabi. Saya pernah sampaikan ini beberapa waktu yang lalu dalam sebuah acara, saudara-saudara. Ya, yang notabene latar belakang banyak di antara mereka yang bukan Kristen. Dan saya tahu bahwa bagian ini agak mereka tolak, ya, karena mereka masih berpikir ada nabi setelah Kristus. Tetapi Ibrani mencoba menunjukkan kepada kita bahwa Kristus adalah finalitas dari semua nubuatan-nubuatan itu. Dia adalah sempurna. Dan karena dia sempurna, saudaraku, dia menjadi hal yang terakhir. Jadi yang pertama kalau kita lihat di dalam ayat ini, saudara-saudara, dia adalah anak Allah. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, ya, hal yang kedua yang kita bisa lihat di dalam ayat ini, di situ dikatakan bahwa dia adalah ahli waris. Tolong perhatikan dulu, masih di dalam ayatnya yang kedua, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Perhatikan dulu ini. Dalam terjemahan lain pakai kata bahwa dia adalah ahli waris dari segala yang ada. Kristus telah ditentukan, dia adalah ahli waris Allah, berhak menerima segala yang ada. Apa artinya ini, saudara-saudaraku? Ini sekali lagi, surat Ibrani ini sangat meninggikan Kristus, keutamaan Kristus. Kita perlu memahami, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dia adalah berkuasa dan menerima segala yang ada. Coba kita lihat Matius pasal 28. Dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18, ini adalah sebuah kalimat
yang Yesus katakan kepada murid-murid pada waktu itu. Dia adalah ahli waris dan berhak menerima segala yang ada. Matius 28 ayat 18 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Dia berkuasa di sorga dan di bumi. Dia adalah ahli waris daripada segala yang ada. Kita tahu ketika Yesus dicobai, saudara-saudaraku, iblis pernah datang kepada Yesus dan bilang begini, "Sembah aku, maka aku akan memberikan seluruh dunia ini kepadamu." Seolah-olah, saudaraku, bahwa iblis yang berkuasa. Benar Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sepertinya pada waktu itu iblis sedang berkuasa atas segala-galanya. Tetapi tolong perhatikan kebenaran firman Tuhan. Kematian Kristus itu telah mengalahkan iblis. Itu sebabnya di dalam ayat ini dikatakan, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Yesus berkuasa. Dia adalah ahli waris dari segala-galanya. Dia yang berkuasa menerima segala yang ada di dalam dunia ini. Dan kalau kita teruskan kitab Ibrani ini, saudara-saudara, maka kita akan melihat begitu banyak hal yang disinggung tentang keutamaan Kristus. Barangkali untuk ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat saja, saudaraku, kita perlu waktu berhari-hari, berminggu-minggu untuk membahas ini. Tetapi mungkin beberapa hal saja yang lebih utama yang ingin saya sampaikan kepada kita. Kalau Bapak Ibu memperhatikan misalnya di dalam ayatnya, kembali ke dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat yang ketiga dikatakan begini, "Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan." Tolong perhatikan dulu kata ini. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Di dalam perjanjian lama, kalau kita perhatikan, ada orang-orang yang bertemu dengan Tuhan, lalu dia memancarkan kemuliaan Tuhan. Siapa misalnya, saudara? Musa bertemu dengan Tuhan, lalu dia memancarkan kemuliaan Allah. Tetapi kita tahu, saudara-saudara, kemuliaan yang dipancarkan oleh Musa itu adalah kemuliaan yang sementara. Tetapi di dalam ayat ini dikatakan Kristus itu adalah, dalam ayatnya yang ketiga, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Doksa di dalam bahasa aslinya, Dia adalah mulia, Ia adalah agung. Yohanes pasal yang ke-17 misalnya, coba kita perhatikan dulu saudara-saudaraku, bahwa Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Yohanes pasal yang ke-17 ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Ini adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu Ia menengadah ke langit dan berkata, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup." Ingat sekali lagi saudaraku, kita sudah bahas di atas itu, bahwa Yesus telah diberikan segala kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus
yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Jadi saudara-saudaraku, perhatikan dulu tentang kemuliaan Tuhan, doksa, kemuliaan Kristus. Kemuliaan Kristus itu adalah pribadi yang ada dari kekekalan. Kenapa di dalam ayat 5 bagian terakhir dikatakan, ya, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Banyak orang berpikir begini, Yesus itu ada waktu Natal, saudara-saudara. Yesus ada dari kekekalan. Dalam waktu yang tidak terhingga, Dia sudah ada. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dan Dia penuh kemuliaan. Itu sebabnya Ibrani dikatakan Dia adalah cahaya kemuliaan Allah yang tidak akan pernah berubah oleh zaman, oleh apapun. Dari kekekalan sampai selama-lamanya Dia tetap mulia. Inilah keutamaan-keutamaan Kristus yang disampaikan di dalam kitab Ibrani, saudara-saudara. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Kemuliaan juga disebutkan Dia adalah, Kristus itu adalah gambar wujud. Dia bukan hanya kemuliaan Allah, tetapi Kristus juga, masih di dalam kitab Ibrani pasalnya yang pertama tadi dikatakan, Dia adalah gambar wujud Allah. Jadi Yesus itu adalah gambar wujud Allah. Dan sebabnya Dia selalu bilang begini, kalau kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Kenapa? Karena Dia adalah, Kristus itu adalah gambar wujud Allah. Saya tidak membawa saudaraku kepada bahasa-bahasa aslinya, karena sekali lagi surat Ibrani memang ada kesulitan-kesulitan untuk memahaminya. Tetapi ada berita-berita yang sangat penting. Karena dengan memahami surat Ibrani ini, kita akan sangat menghormati Dia. Kita akan sangat kagum kepada Dia. Dan lebih daripada itu, kita akan terus mengasihi Dia. Lalu saudara-saudaraku, di dalam keempat ayat ini, ada 3 yang dilakukan oleh Kristus sebagai anak Allah. Ada hal pekerjaan yang nabi-nabi tidak bisa lakukan, tetapi Kristus bisa lakukan itu. Kenapa Yesus lebih mulia? Kenapa Yesus lebih agung? Kenapa Yesus lebih daripada, kenapa Dia lebih utama daripada semua nabi-nabi? Karena ada hal yang Dia bisa kerjakan yang nabi-nabi tidak bisa lakukan. Yang pertama, saudara-saudaraku, perhatikan sekarang, ada kata menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Atau ayat 2 dulu bagian terakhir. Ya, saudara perhatikan di sini, Allah, Dia itu pencipta. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi Yesus itu pencipta, saudara-saudara. Ya, sekali lagi dari kekekalan Dia sudah ada. Ya, Dia menciptakan, oleh Dia, perhatikan ayat ini, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nabi-nabi tidak ada yang mencipta, saudara-saudara. Kenapa Yesus lebih daripada nabi-nabi itu? Kenapa Yesus lebih utama dari mereka? Nabi-nabi itu tidak ada yang menciptakan sesuatu, saudara-saudaraku. Tetapi Kristus, sekali lagi ayat ini, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta.
Jadi dari kitab Kejadian, saudara-saudaraku, dari kekekalan, dalam limit waktu tak terbatas dia sudah ada. Dan ketika dia mencipta, saudaraku, dia juga ada di sana. Coba perhatikan dulu dalam Yohanes pasal pertama. Saya berdoa, saudaraku, dengan memahami ini, maka hormat kagum kita akan Kristus itu akan semakin bertambah, saudara-saudara. Yohanes pasal pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga. Kata firman di dalam ayat ini, saudara, itu logos, itu Kristus, sang firman, sang logos. Tetapi tidak semua kalau bicara firman itu bicara tentang Kristus, ya, karena ada firman itu perkataan. Tetapi kalau di dalam ayat ini firman itu pribadi Kristus. Perhatikan dulu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman di sini, sang logos, itu bicara tentang Kristus, tentang Yesus. Itu sebabnya dikatakan bahwa firman itu adalah Allah. Terjemahan yang dipahami oleh saksi Yehova agak berbeda, saudara-saudara. Kalau saksi Yehova membaca ayat itu, firman itu adalah suatu Allah. Tetapi terjemahan Lembaga Alkitab ini sudah baik. Firman itu adalah Allah. Jadi bukan suatu Allah, saudaraku, dia adalah Allah. Kemudian ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Siapa ini? Ia ini. Firman itu. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat yang ketiga, perhatikan, ingat tadi dalam kitab Ibrani, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekali lagi bahwa Dia menjadikan segala sesuatu. Kembali ke dalam Ibrani pasal yang pertama, bagian kedua dikatakan, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Kenapa Kristus lebih utama dari nabi-nabi? Karena oleh Dia Allah menjadikan alam semesta. Lalu saudara-saudaraku, hal yang dilakukan oleh Kristus, saudara-saudaraku, yang tidak bisa dilakukan oleh nabi-nabi. Perhatikan dulu di dalam ayatnya yang ketiga, bagian B-nya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Coba baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Perhatikan dulu kata ini. Dia menopang segala yang ada. Kata menopang itu artinya membuat kokoh. Dia menopang segala yang ada. Sering saya katakan, saudara yang diberkati Tuhan, kita harus tetap percaya. Tidak peduli seberat apa, sesulit apa, sekacau apapun dunia ini. Dengarkan baik-baik, Allah tetap menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Allah tetap mengendalikan sampai hari ini, saudara-saudara. Dia menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Baik dunia yang materi yang kelihatan, Dia menopang segala, baik materi yang tidak kelihatan, baik yang ada di atas bumi maupun yang ada di bawah bumi. Dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Firman Allah itu menopang segala yang ada. Sebabnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan,
Di tengah-tengah kesulitan dan masalah yang ada, sekali lagi, mau dunia materi, non materi yang ada di langit, di bawah bumi sekalipun, semua tetap di bawah topangan firman Tuhan yang berkuasa. Kita sering mendengar kenapa bumi tetap berputar pada porosnya. Ada yang bilang gravitasi bumi. Tapi saya percaya gravitasi bumi pun tetap adalah dalam kendali Tuhan. Bumi tetap pada porosnya berputar. Dan matahari tetap bisa bersinar, saudaraku, setiap hari. Karena ia menopang segala yang ada dengan firman. Firman Allah yang penuh kekuasaan. Kalau alam semesta ini saja segala sesuatu ditopang oleh firman Tuhan, saya percaya saya dan saudara juga akan tetap kuat, tetap bisa berdiri oleh karena firman Tuhan. Firman Tuhan yang menopang kita. Tidak peduli seberat sesulit apapun, tetapi kalau firman Tuhan ada dalam hidupmu, firman Tuhan akan menopang kita. Haleluya. Sebabnya saudaraku, jadikanlah firman Tuhan adalah sandaran hidup kita. Dia Allah yang berbicara, God speak, dia berbicara kepada saya dan saudara. Dan dia rindu bahwa hatinya, isi hatinya, dia manusia dapat ketahui. Ya, jadi saudara-saudaraku, kenapa Kristus itu lebih utama daripada nabi-nabi? Karena dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Kemudian di dalam ayat terakhir barangkali, dalam ayatnya yang ketiga bagian terakhir, di situ dikatakan, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Tolong perhatikan dulu, di situ ada kata tentang penyucian dosa. Dia melakukan penyucian dosa. Di dalam kitab Imamat ada korban-korban, ada acara ritual-ritual agama Yahudi untuk penghapus dosa. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, korban Kristus ini, Yesus ini lebih sempurna dari semua darah binatang. Nanti saudara baca di dalam kitab Imamat dikatakan bahkan darah binatang yang dikorbankan di dalam kitab Imamat pun tidak sanggup untuk menyucikan manusia itu dengan sempurna. Tetapi ayat ini berkata, setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Kata penyucian di situ kata fismon, artinya telah bersih atau murni. Setiap kita yang datang kepada Tuhan, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang kita ingat dan peringati pada hari ini. Setelah ia mengadakan penyucian dosa, artinya telah bersih dan murni. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan menyucikan kita bersih dan murni. Tensis bahasa ini sebenarnya saudara-saudaraku ya mengandung arti sekali sudah digenapi, namun khasiatnya terus berlaku. Sekali sudah digenapi, namun khasiatnya terus berlaku. Peristiwa kematian Yesus adalah 2000 tahun yang lalu, tetapi sampai hari ini khasiatnya terus berlaku. Dia menyucikan kita, membersihkan dengan sempurna. Ketika engkau baca kitab Ibrani, engkau akan kagum tentang keutamaan Kristus dari segala. Imamat darah binatang dalam kitab Imamat, Alkitab berkata tidak menyucikan dengan sempurna, tetapi Kristus lebih daripada korban-korban itu. Karena kematian Kristus menyucikan kita
memuduskan kita, dan memurnikan kita. Hari ini saudara-saudaraku, kita berhadapan dengan perjamuan kudus. Sekali lagi, ketika engkau berhadapan dengan perjamuan kudus ini, ingatlah, setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Tidak peduli dosa kita, Alkitab berkata, walau dosamu merah seperti germisi, tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan memurnikannya dan memuduskannya, menyucikannya menjadi putih seperti salju. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Dia adalah harapan kita di tengah-tengah situasi keadaan yang tidak menentu. Harapanku di dalam kasih-Mu, karya-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia lebih utama dari semua nabi-nabi, dari Musa, dari Yosua, bahkan dari siapapun nabi-nabi dalam perjanjian lama.
Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh Kristus, tetapi tidak bisa dilakukan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama. Ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kalau alam ini tetap ada sampai hari ini, saudara-saudara, sekali lagi percayalah bahwa Dia tetap mengendalikan segala situasi. Ketika masalah COVID ini muncul, saya percaya Tuhan tidak gugup untuk menangani ini, saudara-saudara. Dia mengendalikan dunia materi yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang ada di bawah bumi, yang ada di atas bumi. Semua ada tetap di dalam kendali Tuhan. Tuhan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Kalau alam ini saja ditopang oleh firman Tuhan, saya percaya ketika firman Tuhan ada dalam hidupmu, engkau tetap kuat. Engkau kuat menghadapinya. Tidak peduli sesulit seberat apapun, engkau tetap kuat menghadapinya. Ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Kemudian Ia setelah selesai mengadakan penyucian dosa. Dia sudah mati 2000 tahun yang lalu, tetapi kasihan penebusan itu tetap sampai Dia Yesus datang kali yang kedua. Yang menyucikan kita, menguduskan kita dengan sempurna. Hari ini kita akan menikmati dan masuk dalam perjamuan kudus. Ingatlah, Dia mengasihimu. Ingatlah bahwa Dia sudah mati menebus dosa. Kita kembali angkat pujian ini, referennya saya undang yang biasa melayani perjamuan kudus. Harapan. Haleluya. Mungkin ada di antara kita hari-hari ini yang kau lemah karena kesulitan hidup, masalah apapun yang engkau hadapi. Ingat, firman Tuhan sanggup menopang engkau untuk engkau tetap kuat. Kitab Ibrani diberikan kepada jemaat yang menderita, tetapi sekalipun dalam penderitaan mereka didorong untuk tetap maju, untuk tidak menyerah. Sebelum kita menerima perjamuan kudus ini, saya ingin berdoa untuk saudara. Mungkin pada hari-hari ini ada hal yang membuat engkau lemah, hatimu lemah. Apapun yang ingin membuat engkau lemah, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan engkau. Mari sama-sama angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman kasih karunia-Mu. Kami percaya Engkau sanggup, Engkau mampu untuk menguatkan kami, menopang kami Tuhan. Kami percaya kelemahan-kelemahan apapun yang terjadi dalam hidup kami, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, bangkitkan semangat kami Tuhan. Kami tidak
melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Hamba berdoa yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam peperangan mengalami kemenangan. Amin. Tidak ada satu pribadi yang tidak diberkati pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah Kristus untuk mengenang kami bahwa Engkau sudah mati menebus dosa kami, dan penebusan Tuhan itu sempurna dalam hidup kami. Kami menjadi orang, menjadi anak-anak yang Engkau kasihi. Berkati perjamuan kudus ini Tuhan. Layakkan kami yang melayani dan yang dilayani. Dalam nama Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Lalu diambil oleh Tuhan Yesus akan roti itu. Setelah diucapkannya syukur, dipecah-pecahkannya sambil berkata, ambillah, makanlah, karena inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Demikian juga diambil oleh Tuhan Yesus akan cawan minuman itu. Setelah diucapkannya syukur, berkatalah ia, ambillah, minumlah, karena inilah darahku yang kutumpahkan bagi kamu. Cintanya dan kasihnya. tidak pernah akan lupa karya terbesar dalam hidup kami, karena Engkau mati menebus dosa kami. Terima kasih Bapa yang baik, segala puji hormat bagi nama-Mu. Mari kita pegang roti dengan tangan kanan kita, dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Mari kita angkat cawan minuman kita, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu. Engkau menopang kami. Engkau terus akan memampukan kami Tuhan. Melangkah dari kemenangan menuju kepada kemenangan. Dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan. Kelemahan-kelemahan fisik kami Engkau sudah ambil, Engkau sudah angkat dari setiap hidup kami. Hidup kami adalah hidup yang berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat bagi nama-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kami tahu apapun yang ada pada kami itu dari Tuhan. Ketika kami menabur, pasti kami akan menuai. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Persembahan boleh dijalankan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yang diserahkan kepada Tuhan adalah hidup yang diberkati. Kami yakin setiap langkah yang kami langkahkan ada di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Itu sebabnya pasti kami akan melihat mujizat setiap hari. Sepanjang minggu ini berkati aktivitas jemaat Tuhan. Dimanapun mereka melangkah, Tuhan berkati. Apapun yang mereka kerjakan di dalam nama Yesus, yang sesuai dengan firman-Mu itu diberkati dalam nama Yesus. Keluar masuk dari rumah, lindungi, pagari, malapetaka, roh
kecelakaan apapun yang mencoba mengganggu kami, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, kami tolak semua Tuhan. Pagar perlindungan Tuhan ada dalam hidup kami, ada dalam keluarga kami, ada dalam anak-anak kami, semua mereka diberkati dalam nama Yesus. Dan di dalam pertumbuhan mereka bertumbuh di tengah-tengah situasi yang sulit ini Tuhan. Tetapi kami percaya di dalam Tuhan mereka bertumbuh dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, yang sekolah berikan hikmat-Mu, bahkan yang mencari pekerjaan, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, Engkau selalu punya cara untuk menolong memberkati mereka Tuhan, jauh daripada apa yang dapat kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi, mulai dari yang terkecil, bahkan semua orang tua kami juga Tuhan, mereka diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, berkat yang sudah terlibat dalam pelayanan sepanjang ibadah ini, sesederhana sekecil apapun yang kami kerjakan, tetapi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Balas berlipat kali ganda semua persembahan umat-umat-Mu yang mengembalikan milik Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Engkau buka tingkap-tingkap langit memberkati mereka dalam nama Yesus. Biarlah kami boleh melihat sungguh Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang, menyertai kami, mempertemukan kami kembali pada jam-jam ibadah. Dan Tuhan juga tolong kekasih-kekasih kami yang tidak sempat hadir bersama dengan kami. Kami bersyukur, kami akhiri persekutuan kami. Mari Bapak Ibu, kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.